Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, gue bakal demoin sistem inventory Laravel 8 ya guys ya, yang udah kita buat di video YouTube-nya Kang IT guys ya. Jadi di sini kalian kalau misalkan ada yang mau beli source code-nya, kalian bisa langsung cek Tokopedia kami guys ya, yaitu di toko Kang IT. Jadi di sini juga gua ngejual, di sini ada video tutorial plus source code-nya guys ya. Nah, mungkin di variasinya ini agak berbeda. Kalau misalkan buat contoh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini sebenarnya di bagian deskripsi ini udah kami jelaskan guys ya. Jadi kalian bisa cek. Nah, ini di deskripsinya udah ada variasi nomor 1 itu demo login multi user, kemudian nomor 2 membuat transaksi masuk, barang masuk ya, nomor 3 membuat transaksi barang keluar, nomor 4 laporan filter by tanggal. Dan untuk SC full ini yaitu source code fullnya guys ya. Jadi untuk source poolnya ini harganya 499 aja guys. Jadi udah full, udah mantep banget. Nah ini sekalian kita demoin untuk sistemnya seperti apa guys ya. Oke lanjut aja. Kita pertama-tama kita buka SAMPP dulu. Kita pakai SAMPP 7.4 guys ya. Karena pakai Laravel 8 ya kita harus pakai SAMPP-nya 7.4. Kalau misalkan 8.1 lebih itu biasanya udah nggak bisa guys Laravel 8 itu. Oke. Yang pertama kita langsung aja ke CE, kemudian CD inventory Laravel. Nah ini kita bakal ke directory Laravel ya guys ya, sambil kita running aja langsung php artisan serve. Nah kalau udah di running, habis itu kita langsung buka di sini localhost, kemudian di sininya php myadmin. Oke, setelah php myadmin di sini kalian buat db. Pertama nama db-nya itu db inventory. Nah kalau udah dibuat, di sini kalian impor aja langsung. Kalian klik impor, habis itu choose file. Nah, kemudian kalian pilih nih di local disk E, gua naruhnya, kemudian inventory Laravel db inventory. Jadi di sini source code-nya udah termasuk sama db-nya guys ya. Jadi udah oke banget lah ini. Kemudian kita impor guys. Sambil kita nunggu impor, kita langsung coba aja running guys ya, sistemnya. Kita coba running, kita copy, kemudian kita paste di sini. Sambil kita nunggu. Nah ini udah selesai guys ya, MySQL return NFT result. Oke ini udah oke banget. Kemudian kita bakal masuk login page. Nah untuk di admin ini kita bakal masuk sebagai di admin misalkan contoh. Nah kemudian kita kasih di sini admin. Oke sambil nunggu loading guys ya. Nah di sini untuk di menu admin ini udah keren banget guys. Jadi di bagian dashboard ini yang pertama ada data user. Di sini data user itu yaitu data user admin dan juga data user apa namanya si gudang. Kemudian ada data kategori. Data kategori ini yaitu kategori dari si barang tersebut dan juga data barang kayak gitu guys. Dan kemudian untuk jumlah barang masuk dan barang keluar ini kita pakai yang per bulan ya. Jadi misalkan contoh di sini bulan Mei. Nah di sini ada 3 barang masuk dan juga 3 barang keluar. Kemudian untuk jumlah seluruh barang masuk dan keluarnya juga kita udah pakai grafik pie ya guys ya. Di sini grafik batangnya ada, grafik pie-nya juga ada. Jadi di sini buat perbandingan nih guys. Setiap bulannya itu misalkan contoh bulan Mei ini barang masuk ini ada 3 ya, dia bakal 3. Kalau misalkan barang keluarnya ada 3, dia bakal 3 kayak begitu. Jadi kalau misalkan contoh nanti kalau barang masuknya itu cuma 2 misalkan atau barang keluarnya 2, ya di sininya nanti bakal 2. Nah, untuk kemudian untuk bulan Juni-nya juga bakal kayak gitu sampai seterusnya guys ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut aja langsung buat di data kategori. Mungkin ini gue bakal demoin sistemnya sedikit aja guys ya, terkait sistemnya karena memang kan sebelumnya juga di tutorial itu udah ada semua untuk videonya dan juga demo sistemnya guys ya. Oke, yang pertama kalau misalkan udah kita ke data kategori, habis itu kita coba tambah data guys ya. Untuk data kategori misalkan contoh kita tambahin misalkan passion, misalkan contoh barangnya, kategorinya itu passion ya guys ya. Nah sip, kalau udah berhasil dia bakal masuk. Kemudian bisa edit juga misalkan passion SA misalkan contoh asal aja dulu. Kemudian sukses, data berhasil diubah. Habis itu bisa dihapus juga guys ya, data berhasil dihapus. Nah untuk data user ini ya sama sih guys. Data user ini adalah data user si apa namanya yang login untuk si admin dan si gudang. Jadi kalian juga bisa tambah nih dari nama user, email, password, kemudian role-nya kalian bisa pilih kayak begitu. Dan kemudian kita lanjut aja langsung ke bagian menu gudang guys. Oke, yang pertama kita bakal masuk dulu ke gudang @gmail.com. Habis itu kita masuk ke gudang. Nah sip. Nah di gudang ini guys, jadi ada untuk di gudang ini mungkin agak beda ya. Untuk bagian dashboardnya ini mungkin bagian ininya aja nih, grafiknya aja yang sama.
cuman bagian atasnya aja nih yang agak beda. Nah, di sini itu ada stok barang menipis kurang dari 5. Jadi misalkan contoh di sini, misalkan contoh si keyboard ini ada 4 piece, dia bakal muncul datanya di sini. Jadi setiap barang yang stoknya kurang dari 5 dia bakal muncul di sini guys ya. Dan untuk penambahannya kita bisa langsung klik data barang masuk ataupun kita klik tambah yang ada di sini. Nah, dia otomatis bakal masuk ke data barang masuk guys ya. Oke, misalkan kita tambah datanya. Contoh yang tadi keyboard kan di sisa 4 guys ya. Nah, ini sisa 4, misalkan kita pilih. Habis itu kita masukin, kita masuknya itu 5 misalkan. Nah, hasilnya di sini jadi 500.000 karena harganya 100.000 guys ya. Oke, kemudian di sini kita masukin tanggal masuknya hari ini, misalkan kita save. Nah, dia masuk guys. Untuk NT004 keyboard elektronik 5 piece dan harganya 500.000. Oke, begitu guys ya. Dan untuk di dashboardnya ini kita cek. Nah, dia bakal berubah tuh guys untuk data barang masuknya ya, jadi 4, kemudian data barang keluarnya jadi 3. Jadi udah keren banget lain lah. Dan untuk barang masuk barang keluarnya juga keren banget kayak begini guys. Jadi untuk nanti juga tuh di sininya udah nggak ada lagi guys ya, untuk si keyboard itu yang tadinya stoknya lebih dari apa sih namanya kurang dari 5, dia karena udah kita tambah, kita cek di tabel barang misalkan. Nah, itu udah nambah guys ya, karena tadi kan 4 kita tambah 5 jadi 9 kayak begitu guys ya. Oke, habis itu kita masuk ke data barang keluar. Nah, data barang keluar ini kita bisa tambah datanya. Habis itu kita contohin misalkan di sini gua jam dinding deh. Nah, stoknya kan ada 13 guys. Coba gua masukin di sini 14 misalkan. Kita save misalkan di sini 26 tanggalnya. Kita save. Dia bakal ngeluarin error, kita keluar melebihi stok kayak gitu. Jadi kalau misalkan stok yang ada di sininya ada 13 ya harus kurang dari 13 ini guys inputnya kayak begitu. Jadi kalau misalkan dia lebih dari 13 dia bakalan muncul error seperti itu guys ya. Jadi datanya nggak kesimpan dan stoknya pun masih sama guys ya. Oke, di sini gua bakal contohin, kita pilih misalkan gua belinya 2 aja misalkan contoh. Kemudian hari ini tanggal keluarnya hari ini, harganya 35 jadi 70.000 totalnya. Begitu kita save. Nah, sip. Jam dinding keluar dengan harga 70.000. Kemudian kita cek di tabel barang apakah berkurang. Nah, berkurang guys ya. Jadi apa namanya stoknya 11 guys ya. Seperti itu. Dan kemudian kita logout. Nah, untuk apa namanya di sini bagian laporannya seperti apa guys ya. Kita coba ke admin. Karena admin yang megang di laporannya, kita ke data laporan. Data laporan ini ada data barang masuk dan juga data barang keluar. Nah, untuk laporan ini sebenarnya sama guys, cetak datanya yaitu ngambil berdasarkan rentang tanggal guys ya yang ada. Misalkan contoh di sini ada tanggal 23, 24, 26. Kita ambil dari tanggal 23 aja. Misalkan contoh habis itu di sini tanggal 24. Nah, yang bakal tampil di sini bakalan tanggal 23 sama 24. Seperti itu dan seluruh total ini total dari ini semua guys ya. Jadi dia bakal ngikutin berdasarkan rentang tanggal yang kita pilih. Kalau misalkan contoh di sini gue pengen ngambilnya 24 aja. Kita cetak. Nah, dia udah otomatis tuh berkurang lagi guys ya, ngikutin total yang ada di sini kayak begitu guys. Nah, kalau misalkan contoh di sininya ngambil semua datanya bisa aja guys. Tinggal diambil aja rentang tanggalnya dari 23 sampai 26 misalkan. Nah, itu ada semua dan totalnya 2.225.000. Seperti itu guys ya. Dan untuk di laporan data barang keluar juga hampir sama guys untuk cetaknya. Jadi nggak ada bedanya sih sebenarnya. Kita cuma tinggal milih rentang tanggal misalkan contoh cetak. Nah, hampir sama guys. Oke, paling itu aja untuk video apa namanya demo sistem inventory-nya guys ya. Nah, ini udah jadi, ini udah keren banget guys. Untuk apa namanya data grafiknya dan lain sebagainya, ini udah keren banget. Buat di dashboardnya ini udah oke banget dan ini juga udah pakai Laravel 8 dan tunggu apa lagi guys? Langsung aja di check out guys ya. Untuk di bagian Tokopedia kalian bisa beli dengan harga 499, kalian udah dapat full source code-nya. Tapi kalau misalkan kalian pengennya yang lebih murah kalian bisa ini, cuman mungkin bedanya kalian nggak dapat nih codingan dashboard ini kalau misalkan kalian beli yang satuan yang ini seperti itu. Oke, thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. I love you semuanya. Bye bye.